Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Usman SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Cahyadi dari klaster 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi PKMI Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Islami. Adapun materi yang saya paparkan yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan strategi PKMI. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru agar strategi PKMI dapat dilaksanakan dengan baik. Yaitu yang pertama, memahami sifat yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima, mengembangkan peran kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Yang kedelapan, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Baik, yang pertama, memahami sifat yang dimiliki anak. Ada dua sifat yang mendasar yang pasti dimiliki oleh setiap anak dimanapun, yaitu kesukaan berimajinasi dan rasa ingin tahu yang besar. Guru bisa menggunakan berbagai cara yang tentunya dapat membuat siswa senang atau merasa dihargai, seperti memuji hasil karyanya, mengajukan pertanyaan yang menantang, atau mendorong siswa untuk melakukan percobaan. Yang kedua, mengenal anak secara perorangan. Setiap siswa pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Ada siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap materi pelajaran, ada juga siswa yang agak lambat dalam menyerap materi pelajaran. Dengan mengenal kekurangan dan kelebihan dari tiap siswa, guru bisa merumuskan perlakuan khusus yang harus diberikan kepada setiap siswanya. Misalnya, siswa yang memiliki kemampuan lebih bisa diarahkan untuk membantu temannya yang memiliki kemampuan kurang dalam belajarnya. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Berdasarkan pengalaman, anak akan menyelesaikan tugas dengan baik bila mereka duduk berkelompok. Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Untuk memancing siswa agar mengeluarkan daya nalarnya, guru bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban terbuka. Semisal, apa yang terjadi bila tanaman tidak mendapat sinar matahari? Ataukah, apa yang terjadi di saat gerhana matahari? Pertanyaan-pertanyaan terbuka semacam itu akan memicu siswa untuk berpikir kritis, kreatif, demi menemukan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ruang kelas sebagai lingkungan utama tempat berlangsungnya pembelajaran merupakan salah satu aspek yang harus mendapat perhatian lebih dalam strategi PKMI.
Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memajang karya-karya siswa. Selain hasil-hasil karya siswa, dinding kelas juga bisa ditempeli oleh beragam media pembelajaran seperti poster, diagram, peta, alat peraga, dan lain-lain. Benda-benda tersebut sekaligus dapat dijadikan rujukan saat kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Salah satu sumber belajar yang sangat kaya bagi kegiatan pembelajaran peserta didik adalah lingkungan. Contohnya, siswa diajak mengamati pertumbuhan tanaman di taman atau di kebun sekolah. Namun, demi efektivitas waktu dan biaya, tidak selamanya siswa diajak ke lingkungan untuk belajar. Guru bisa mengambil salah satu bagian dari lingkungan belajar ke dalam kelas. Contohnya, membawa tanaman ke dalam ruang kelas atau membawa foto atau gambar dari lingkungan belajar ke dalam kelas. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Pemberian umpan balik dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih mengungkap kegiatan daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar selanjutnya. Catatan dan komentar yang berkaitan dengan pekerjaan siswa jauh lebih bermakna daripada sekedar angka-angka. Baik, yang terakhir, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswanya kelihatan sibuk bekerja dan bergerak. Apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok serta duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut bukanlah ciri yang sebenarnya dari PKMI. Sering mempertanyakan gagasan orang lain dan mengemukakan merupakan tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah. Para guru dalam hal ini adalah hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan aspek menyenangkan dari strategi PKMI. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.